Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Perkenalkan, nama saya Ismaya. Pada pertemuan ketiga materi pendidikan agama Islam luar sekolah, saya akan menjelaskan tentang 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat. 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan merupakan suatu proses upaya pewaris nilai-nilai yang sering disebut proses transformasi yang mencakup segala aspek dalam tanda kutip yang seharusnya. Tetapi di sisi lain hanya melangsungkan proses pada satu sisi saja. Itulah yang dikhawatirkan dalam proses pendidikan. Kalau kita melihat secara fitrah manusia diciptakan dengan keadaan suci, sehingga untuk mengembangkannya perlunya pendidikan. Dengan mengenyam pendidikan, setidaknya manusia bisa hidup dalam menghadapi realitas kekinian. Sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu adanya suatu fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Fenomena pendidikan yang sering kita lihat baik melalui media elektronik maupun media cetak merupakan dampak dari diabaikannya fondasi-fondasi pendidikan. Sehingga sampai dengan sekarang sumber daya manusia di negara kita sendiri belum bisa dikategorikan berkualitas. Masalah demi masalah yang timbul membuat para orang tua khawatir dengan hasil akhir pendidikan. Salah satu fondasi yang digagas oleh UNESCO yang sering kita sebut sebagai 4 pilar pendidikan. Kemudian dalam pendidikan Islam juga ada istilah 3 pilar pendidikan, yaitu pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, dan pendidikan ibadah. Menyikapi hal itu, kita perlu mengetahui, mempelajari, memahami, dan menerapkan fondasi pembelajaran yang termuat dalam 4 pilar pendidikan dan 3 pilar pendidikan Islam. Jenis-jenis pilar pendidikan. Yang pertama ada learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to be. Yang keempat, learning to live together. Yang kelima, learning to be live in good. Pengertian pilar pendidikan. Pilar dalam kamus umum artinya penyangga, tiang, atau penguat dari beton dan sebagainya. Menurut M.J. Leveledge, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak. Yang pertama, learning to know. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini akan dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik meningkat. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan. Karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn. Artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Karena itu adalah proses belajar. Di sekolah, anak akan belajar apa yang ada di dalam kehidupan. Dengan kata lain, sekolah harus mencerminkan kehidupan sekelilingnya. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh dipisahkan dari kehidupan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan budayanya. Yang kedua, yaitu learning to do. Pilar kedua menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini, para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitar melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah.
dalam berbagai situasi dan kondisi. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Soft skill dan hard skill sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan, karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh dan terampil dan siap untuk mengikuti tuntutan zaman. Peserta didik sebagai hasil dari produk pendidikan memang harus dituntut memiliki kemampuan soft skill dan hard skill. Hard skill merupakan kemampuan yang harus menuntut fisik, artinya hard skill memfokuskan kepada penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, keterampilan teknis yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik. Penguasaan kemampuan hard skill dapat dilakukan dengan menerapkan apa yang dia dapatkan atau apa yang telah dipelajarinya di kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak di sekolah belajar tentang arti penting sikap disiplin, maka untuk memahami dan mengerti tentang disiplin itu, anak harus belajar untuk melakukan sikap disiplin baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Selanjutnya yaitu soft skill. Soft skill artinya keterampilan yang menuntut intelektual. Soft skill merupakan istilah yang mengacu pada ciri-ciri kepribadian, rahmat sosial, kemampuan berbahasa, dan pengoptimalan derajat seseorang. Jadi, yang dimaksud soft skill adalah kemampuan kepribadian dari masing-masing individu. Soft skill tidak diajarkan, tetapi gurulah yang harus mencontohkan, seperti sikap tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat. Learning to live together. Untuk itu, pembelajaran di lembaga formal dan non-formal harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemampuan intelektual dan profesional, serta sikap. Dalam hal ini adalah kemampuan hard skill dan soft skill. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia yang demikian, pada gilirannya akan menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang bermartabat di mata masyarakat dunia. Yang terakhir ada learning to believe in good, artinya belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pilar ini mengajarkan kita untuk membantu peserta didik untuk menjalankan tugas sebagai manusia yang religius. Kesimpulannya yaitu pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia dan menjadi sebuah kebutuhan. Pendidikan pertama dan utama diperoleh dari kedua orang tuanya. Selanjutnya diteruskan ke lembaga pendidikan formal maupun informal. Adapun pengertian pendidikan dalam Islam tersendiri yaitu pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, dan pendidikan ibadah. Keintegrasian dari kedua pilar terbesar tersebut terletak di substansi dan juga peran dari masing-masing pilar. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selanjutnya adalah learning to live together. Pilar ini artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama dengan makin beragamnya etnis di Indonesia. Kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Nah, pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya.